Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari Ketua Kelompok 6 dengan beranggotakan 4 orang. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Widya Putra dari kelas R3U. Dari depan saya Utria Puji Lestari. Saya Arif Yuda Setiawan. Saya Rama Pramana Putra. Dan di sini kami akan memberitahu atau menjalankan tugas dari dosen kami, yakni membuat aplikasi sederhana tiket wahana. Yuk langsung simak. Ya, kali ini kita akan membuat database melalui XAMPP. Nah, salah satu cara untuk membuat database yakni kita harus install aplikasi XAMPP. Nah, berhubung saya sudah menginstal XAMPP, maka langsung saja dibuka. Nah, di sini kita ketik XAMPP, nanti akan muncul aplikasi XAMPP-nya. Di sini ada banyak modulnya, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, di sini kita akan menggunakan Apache sama MySQL saja. Karena untuk membuat database-nya saja. FileZilla, Mercury, Tomcat itu tidak usah di start. Oke. Langsung saja kita setelah itu masuk ke Google Chrome. Ya. Google Chrome. Nah, di sini kita akan menulis localhost phpMyAdmin. Berhubung saya sudah ada tabel wahananya, tapi belum ada berhubung sudah ada database wahananya, nama databasenya wahana, saya cuman menambahkan tabelnya saja. Tapi kalau misalkan ingin dari awal, ini klik plus baru ini, tinggal diklik. Nah, di sini nama basis datanya, misalkan saya wahana, ya wahana, tinggal ditulis terus buat. Nah, seperti itu, sangat-sangat simpel. Setelah itu kita akan membuat tabel tiket yang berjumlah 3 kolom saja. Apa aja isi tabel tiket ini? Kita akan membuat kode tiket, nama wahana, sama harga. Sudah terbuat tabel tiket di dalam database wahana. Terus kita ingin menambahkan data-data yang berada di tabel ini. Caranya gimana? Ini tinggal pakai menu ini, tambahkan. Nah, setelah itu kita tinggal tulis saja. Semua di sini isi tabelnya. Ini untuk kode tiket, nama wahana, dan harganya. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel baru untuk pembeli. Caranya tinggal klik yang baru ini. Terus kita di sini nama tabelnya pembeli. Apa saja yang di-input kita ini banyak ya, ada 7. Di sini sudah ada semua. Tinggal gimana cara relasinya dari tabel pembeli ini ke tiket. Caranya gampang. Ya, tinggal klik tampilan hubungan ini. Nah, terus ini constraint name-nya terserah. Dari kolom tiket KD ini basis data dari tabel tiket. Nah, KD tiket. Ini tuh udah termasuk foreign key agar relasinya nanti ke tiket, tabel tiket. Oke, simpan aja. Di sini berarti udah berhasil ya, alter table, get constraint test, foreign key, reference. Oke, karena sudah ada
Jadi otomatis ini tuh tiket kali ini tuh jadi unik ya. Oke, sekian saja dari membuat database-nya. Langsung ke codingan koneksi. Nama saya Muhammad Arif Widya Putra, ingin menjelaskan apa saja yang perlu disiapkan untuk menjalani sebuah aplikasi tersebut. Yang pertama kita ke tools, terus ke preference. Nah, di sini kita akan masuk ke libraries dan kita akan membutuhkan Java jar ini dan MySQL connector Java. Jika sudah loaded, status load, maka Anda bisa menjalankan file tersebut dengan koneksi database. Jika belum, download terlebih dahulu. Nanti dikasih link di deskripsi. Mas perkenalan. Ya. Saya Arif Yuda Setiawan, NPM 2021-4350-1788. Saya akan menjelaskan kelas koneksi. Nah, di sini ada import java.sql. Di sini digunakan untuk memanggil semua fungsi-fungsi SQL dalam package tersebut. Lalu ada public class koneksi, ini nama kelasnya yaitu koneksi. Kemudian public static connection dengan variabel on. Lalu public status statement dengan variabel stm. Kemudian public status void main string kurung awal kurung buka kurung tutup. Args ini metode untuk menjalankan programnya ya. Kemudian ada try di sini berfungsi untuk mengeksekusi apabila sintaks yang kita ketik adalah benar. Berisikan ada string URL, string dengan variabel URL, yaitu untuk memanggil database yang kita inginkan berada di localhost. Kemudian ada class for name, yaitu untuk memanggil driver database sesuai server yang digunakan. Kemudian ada system.out.print, ini untuk menampilkan jika sintaks sebelumnya berhasil dijalankan yang berisikan kalimat koneksi berhasil. Lalu ada catch, ini berfungsi gunanya untuk menampilkan error jika sintaks di dalam try itu tidak terjalankan atau error. Kemudian isinya ada system.out.println, ini untuk memanggil untuk menampilkan jika sintaks yang berada di try itu tidak berhasil, tidak bisa dijalankan atau error yang berisikan kalimat koneksi gagal ya. Dan pesan yang berisi errornya di mana nanti kelihatan di sini. Setelah sudah menjelaskan di dalam kelas koneksi ini, mari kita coba apakah kelas koneksi ini ke-connect ke database atau tidak. Mari kita lihat. Oke, kalau ada tanda koneksi berhasil berarti berhasil koneksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas menu ya. Kita buka. Oke, di sini ada isinya, ada Java Swing digunakan untuk memanggil GUI. Lalu ada Java Lang, ini untuk mengimport semua compiler ke semua program Java secara otomatis. Lalu ada Java SQL. Java SQL ini untuk memanggil fungsi semua SQL. Lalu ada Java AWT Event, ini untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi semua komponen. Lalu ada Java Util Logging Level. Nah, ini untuk mengontrol output logging levelnya. Lalu ada Java Util Logging Logger.
Ini untuk membuat tipe data big decimal. Kemudian langsung di sini nama kelasnya ada menu. Oke, di sini ada Gframe. Gframe ini gunanya untuk sebagai wadah untuk komponen swing yang lain. Lalu ada Glabel judul. Ini untuk menampilkan Glabel dengan variabel judul, Glabel baru dengan variabel judul berisikan menu pilihan. Lalu di sini ada Jbutton untuk menampilkan Jbutton baru dengan variabel btn input yang berisikan pesan tiket. Kemudian ada Jbutton btnc di situ untuk menampilkan Jbutton baru dengan variabel btnc berisikan daftar pembelian. Lalu ada Jbutton btn tiket untuk menampilkan Jbutton baru dengan variabel btn tiket yang berisikan tiket wahana. Kemudian Jbutton btn update di sini untuk menampilkan Jbutton baru dengan variabel btn update yang berisikan delete data. Kemudian di sini ada menu awal. Ini untuk memanggil metode menu awal ya dengan status void menu awal. Lalu berisikan di sini isinya ada frame, set title. Set title ini untuk menamai judul frame yaitu dengan nama aplikasi tiket wahana. Lalu ada frame set size. Ini untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi Gframe-nya. Kita isi 300 dan 500 ya. Kemudian set location relative to di sini digunakan untuk membuat frame berada pada tengah layar. Lalu ada set resizable. Ini untuk mengatur ukurannya, ukuran Gframe-nya. Kemudian ada set visible. Ini agar frame-nya bisa terlihat ya, nanti menampilkan di situ. Kemudian ada set layout untuk gunanya untuk mengatur tata letaknya. Kemudian di sini ada frame add ya, frame add di sini tujuannya untuk menampilkan button dari variabel ini semua nih. Ada judul, btn input, btnc, btn ticket dan btn update. Kemudian ada judul set bound. Judul.setBound ini gunanya untuk menempatkan ukuran lebar dan tinggi pada Gframe-nya. Kemudian ada dan yang lainnya juga. Lalu btn input add action listener itu untuk menambahkan aksi button jika ditekan. Jika ditekan itu akan menambahkan aksi buttonnya. Kemudian public void action performat ini untuk menambahkan jika sudah ditekan atau sudah beraksi. Kemudian di sini ada btnc berfungsi untuk memanggil dan menampilkan kelas daftar underscore pembelian dengan metode panggil. Kemudian ada btn ticket, ini sama untuk memanggil dan menampilkan kelas daftar tiket dengan metode panggil. Kemudian ada btn update, di sini juga berfungsi untuk memanggil dan menampilkan kelas delete dengan metode panggil underscore delete. Sekian, terima kasih. Setelah menu dijalankan, kita akan masuk ke kelas pesan tiket. Di sini ada fungsi-fungsi yang begitu banyak ya, lumayan banyak. Java X Swing ini untuk sama memanggil GUI.
Java Lang, Java SQL masih sama dengan sebelumnya di kelas menu. Java.awt.event untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi semua komponen. Java UT logging level untuk mengontrol output logging level. Java UT logging logger untuk membuat tipe data big decimal. Dan ini Java.awt.text field untuk menampilkan text field. Oke, langsung masuk aja ke public class pesan tiket. Di sini ada apa aja? Di sini ada start jframe yang bervariabel frame sama dengan new jframe. Ini itu memanggil jframe agar ada di hasilnya. Pas sudah di-compile dan di-run. Di sini ada static label ID, hari tanggal, nama pembeli, tinggi, JK untuk jenis kelamin, umur pembeli, dan kode. Ini masih staticnya aja. Terus di sini ada static text field untuk text ID buat ngisi ID-nya, hari tanggal, nama pembeli, JK jenis kelamin, TB tinggi badan, umur, dan tiket KD. Dan yang ini static J button untuk menampilkan button. Itu ada apa aja? btn simpan, btn reset, btn kembali, btn check ya. In count sama dengan 0 ini adalah nilai count bertipe data integer yang sama dengan 0. Jadi kita mulai masuk ke public static void main string address yang memanggil metode panggil pembayaran. Jadi public static void main ini adalah main utama yang memanggil metode panggil pembayaran. Nah, kita lihat metode panggil pembayaran ini nih metode panggil pembayaran, dan dia memanggil metode menu, handler, dan tampil. Kita lihat deklarasi metode tampil. Yang pertama di sini ada try itu untuk fungsi agar pengecekan apakah ada error atau tidak. Di sini connection sama dengan koneksi, koneksi, variabelnya koneksi sama dengan driver manager, get connection, jadi DC MySQL, localhost, wahana di sini untuk membaca koneksi untuk ke database. Di sini result set sama dengan koneksi dot create statement dot execute query, select from ticket ini untuk syntax query untuk memanggil tabel dari variabel koneksi dan hasilnya. Setelah itu di sini ada while set next. Di sini untuk apa? Untuk perulangan dari variabel hasil untuk menampilkan semua tabel yang kita inginkan. In A sama dengan set get in sama dengan apa itu? Variabel A dengan bertipe data integer untuk mendapatkan integer bernilai 1. Ini bawahnya text ID set text integer to string, jadi nanti ada j text field di set text diubah nilainya menjadi A tambah 1, misalkan A nya 1 ya 1 tambah 1 2 seperti itu. Dan text ID set enable false biar tidak ter-enable dulu. Di sini catch SQL exception, nanti ada tertampil errornya dari syntax try. Habis itu kita masuk ke method reset. Method reset ini fungsinya apa saja? Di sini ada text ID set text, tidak ada nilai. Jadi kita akan mereset semua text ID di text field, bakalan reset semua di method reset. Oke, kita lanjut saja ke static void menu. Di method menu ini ada frame.setTitle program pembayaran, yaitu untuk menamai judul UI yang bernama program pembayaran. Dan ini set size untuk set size-nya, location relative to-nya untuk berada pada tengah layar. Terus resizable-nya untuk menentukan size tidak bisa di resizable karena false. Terus yang frame.set default close operation, jframe.exit on close untuk mengakses metode set default close operation yang berfungsi apabila tombol close, maka frame akan diberhentikan. Di sini ada frame set visible agar terlihat frame-nya. Dan di
sini ada frame set layout untuk mengatur layout yang berisi null. Di sini kita akan memulai frame.add. Di sini itu kan nama JFrame-nya itu variabelnya frame ya. Di sini kita akan menambahkan GUI JLabel dari variabel ID, hari tanggal, nama pembeli, CK, tinggi, umur pembeli. Ini masih JLabel ya. Kalau untuk yang ini frame add txt ID dan sebagainya, txt ID, txt hari tanggal, nama pembeli, CK, TB, umur, KD untuk menambahkan J text field agar tertampilkan di GUI-nya, di frame-nya. Nah, di sini frame add, button simpan, frame add, button reset, button kembali, button tiket ini untuk menambahkan J button di dalam GUI-nya. Nah, fungsi set bounce di sini nih di bawah button tiket yang frame add ini fungsinya untuk mengatur posisi di mana kita akan menaruh GUI-nya tersebut atau frame tersebut. Nah, misalkan ini mau tingginya berapa, lebarnya berapa, terus di dalam frame itu diposisikan di mana, nanti itu pakai bisa set bounce dan sampai bawah. Di sini ada static void handler, fungsinya ada banyak. Di sini ada btn simpan. btn simpan ini btn simpan.add action listener ini fungsinya untuk btn simpan jika ada aksi. Kan btn itu button ya, pasti aksinya dipencet dong. Nah, ini nanti codingan kalau misalkan bereaksi. Nah, ini salah satunya public void action perform, ini metodenya. Nah, ini isinya nih. Kalau misalkan dia bereaksi, if txt_id.getText kosong, maka muncul JOption pane show message dialog, nomor ID masih kosong, plus silahkan diisi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan txt ID-nya masih kosong di JText field, maka tidak akan tertampil, bakalan tertampil seperti ini, JOption pane, dan seterusnya sampai txt tiket KD. Jika sudah keisi semua dan tidak ada error, maka kita langsung mencoba try. Ini try fungsinya untuk jika ada error, mengecek jika ada error atau tidak. Connection, koneksi sama dengan driver manager, get connection itu untuk apa? Untuk koneksi ke database-nya. Ini koneksi.create statement execute update. Ini untuk syntax atau query agar masuk ke database kita. Jadi insert into pembeli values txt ID yang dari JText field jika diisi txt hari tanggal dan sebagainya. Kalau sesudah itu, kalau semuanya sudah terisi, maka data berhasil disimpan. Otomatis nanti metode reset ini bakal kepanggil. Karena apa? Ya, kalau misalkan kita udah menyimpan itu, langsung ke reset semuanya. JText field-nya langsung ke reset semuanya dari txt ID dan sebagainya. Kita memanggil tampil ini untuk apa? Ya, untuk tadi di metode tampil yang select from ticket. Ini teks nama pembeli request fokus untuk jika nama pembelinya masih kosong, dan catch apabila sintaks dari try-nya error, maka akan terjadi error dan menimbulkan sebuah teks. Setelah itu kita lihat btn reset action itu untuk reset semuanya yang dari JText field. Nah, di sini ada btn kembali. Ini untuk fungsinya memanggil kelas menu di metode menu awal. Dan ini btn tiket fungsinya untuk memanggil daftar tiket di dalam metode panggil. Sekian dan terima kasih. Setelah tadi kita pesan tiket, maka akan masuk ke daftar pembelian.
Kita buka kelas daftar pembelian, ada apa saja di kelas daftar pembelian. Di sini kita akan melihat apa saja fungsi dari package ini untuk menjalankan kelas pembelian. Langsung saja masuk ke public class daftar pembelian. Di sini ada public static void main, yaitu adalah main void, main utama yang akan kita panggil, metode yang akan dipanggil utama. Dan di sini berisi tentang metode panggil, dan artinya ini untuk memanggil metode panggil apa saja yang ada di metode panggil. Nah, di sini kita akan langsung melihat metode panggil ini fungsinya apa saja dan berisi apa saja. Di sini ada JFrame, JP sama dengan new JFrame, table pesanan tiket wahana. Di sini berfungsi untuk memanggil JFrame dengan bernama tabel pesanan tiket wahana. Setelahnya ini JTable, table sama dengan new JTable, berfungsi untuk memanggil JTable. Ini JScrollPen SP sama dengan new JScrollPen table untuk memanggil scrollpen di dalam variabel table. Di sini ada connection adalah connect, statement pernyataan, result set hasil. Connection connect ini variabel connect untuk connect, statement untuk pernyataan, result set untuk hasil dari statement dan connection. Nanti saya jelaskan. Default table model TBL sama dengan new default table model ini untuk memanggil template table yang bervariabel TBL. Di sini TBL add column, nomor ID, hari dan tanggal, nama pembeli, jenis kelamin, tinggi badan pembeli, umur pembeli, nama wahana dan harga. Itu semuanya di add. Fungsinya untuk menambahkan kolom dalam tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Nah, di sini ada table.setModel table. Fungsinya untuk menyisipkan sebuah garis antar kolom. Jadi nanti di setiap kolom ada garis pemisah di kolom tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada fungsi try. Try ini adalah untuk mengecek apakah ada error atau tidak di dalam sintaks yang kita tulis di sini. Oke, kita lanjut saja. Class for name kurung buka kutip 2 MySQL JDBC driver ini untuk memanggil driver database sesuai server yang digunakan. Dan ini variabel connect, yaitu connection yang ada di atas tadi, sama dengan driver manager get connection JDBC, MySQL, localhost, wahana, root, dan sebagainya. Dan itu adalah untuk sintaks koneksi untuk ke database wahana. Ini sintaks ke database-nya localhost karena kebetulan kita pakai XMPP, dan ini nama database-nya, wahana ini nama database-nya. Siap. Terus pernyataan ini, pernyataan sama dengan connect.create statement. Fungsinya untuk apa? Membuat objek SQL server statement untuk mengirim pernyataan SQL ke database. Kita lanjut ke hasil, variabel hasil. Nah, ini kan result set kan, yang di atas ini kan ada result set nih. Nah, nanti dipanggil ke sini, hasil sama dengan pernyataan.execute query, select from pembeli dan tiket, where tiket.kd underscore tiket sama dengan pembeli.tiket underscore kd. Di sini gunanya untuk apa? Ini query ini select from pembeli, kita memanggil dua tabel, tabel pembeli dan tabel tiket, di mana tabel tiket ini yang berisi kode tiket sama dengan pembeli dan sama dengan tabel pembeli di kolom tiket KD.
Jadi nanti kepanggil dua-duanya. Terus ini kita lanjut ke while hasil next. Perulangan dari variabel hasil untuk menampilkan semua tabel yang kita inginkan. Nah, sini ada tbl.addRow, new object. Ini fungsinya untuk menambahkan baris jika ada data yang terinput. Sini kita akan mulai codingan query-nya. Hasil.getString itu hasilnya dari result set-nya. GetString kita harus mendapatkan kalimatnya atau stringnya kita harus dapat dari pembeli.id. Nah, pembeli ini tabel pembeli yang ada di wahana dan ID ini ada di tabel pembeli. Jadi ini tabelnya, pembeli ini tabelnya, ID ini kolomnya. Gitu. Nah, terus sampai pembeli.umur semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom yang dipanggil dari tabel pembeli. Nah, untuk yang tabel dualnya lagi, ini kita memakai tabel tiket. Kenapa? Karena kita hanya ingin mengambil dari kode tiket yang diinput oleh pesan tiket tadi. Misalkan 1, kita inputnya 1. Nah, karena di sini ada query tiket where tiket KD underscore tiket sama dengan pembeli tiket underscore KD. Jadi ini udah kepanggil bahwa si di tabel pembeli ini yang kolomnya tiket underscore KD bakalan sama dengan dalam tabel tiket yang berkolom KD underscore tiket. Nah, jadi itu sama-sama aja dan itu udah terrelasi dalam tabel tersebut. Di sini kita akan memanggil dari tabel tiket dan kita akan mengambil kolom nama wahananya saja. Jadi nggak semuanya. Jadi cuman nama wahana sama harga. Jadi seperti itu. Nanti ada pada contohnya inputannya. Nah, terus ini catch untuk mengecek jika ada error dari syntax try. Jadi kalau misalkan ada error di syntax try ini bakal ketahuan. Nah, di sini nanti akan ada J option pane. Show message dialog no X. Nanti bakalan ketahuan output pesannya berdialog jika ada error. Tuh ini di bawahnya ada jp.add. JP-nya itu dari mana? Dari ini mana? JP-nya itu dari frame yang kita namain variabel frame. Nah ini dari variabel jframe. jp.add dalam kurung sp. Nanti kita akan add scroll pen ada di variabel di atas. Kita bakal nge-add scroll pen, terus jp.setLocation ini fungsinya untuk mengatur posisi jendela dengan koordinasi titik x dan y. Untuk set size mengatur lebar dan tinggi frame. Yang jp.setVisibleTrue itu untuk menampilkan frame. Sekian dari kelas daftar pembeli. Saya Utria Puji Lestari ingin menjelaskan tentang kelas daftar tiket. Lalu kita masuk ke public class daftar tiket. Ini adalah nama kelas program. Lalu public static void main string visual, ini adalah main method untuk menjalankan program. Dan ini ada panggil, metode panggil. Di bawahnya di sini ada static void panggil, ini adalah metode panggil yang berisi jendela utama yaitu gframe dengan variabel jp, new gframe daftar tiket wahana. Lalu ada gtable table, new gtable itu untuk menampilkan atau merubah data yang disajikan dalam format baris dan kolom dengan variabel table. Lalu ada jscrollpen variabel sp, new jscrollpen table itu untuk scroll vertikal dan horizontal. Lalu di bawahnya ada connection dengan variabel connect, itu untuk menyimpan koneksi ke database dengan variabel connect. Lalu ada statement dengan variabel pernyataan,
untuk membaca kode bahasa SQL dan mengantarkannya ke dalam database. Lalu ada result dengan variabel hasil untuk menampilkan dan memilih data dari database ke Java. Lalu di bawahnya ada default table model dengan variabel TBL sama dengan new default table model. Ini adalah untuk memberikan header dan data pada kolom baris tabel. Lalu di bawahnya ini ada tbl.addColumn, kode tiket, wahana, dan harga, ini untuk menambahkan kolom pada tabel. Lalu di bawahnya ada tabel.setModel tbl, itu untuk menyisipkan sebuah garis antar kolom. Lalu bawahnya ada try and catch, itu perintah untuk menampilkan pesan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Di dalamnya ada class.forName, itu untuk memanggil driver database sesuai server yang digunakan. Lalu ada variabel connect dengan driver manager.getConnection, itu untuk mengatur koneksi database. Lalu ada variabel pertanyaan dengan connect.createStatement untuk mengontrol kursor sehingga dapat tampil dan memilih data dari database. Lalu bawahnya ada variabel hasil dan pernyataan.executeQuery, itu untuk mendapatkan data dan eksekusi query. Lalu ada while, yaitu untuk melakukan perulangan terhadap data dan eksekusi query yang di dalamnya ada tbl.addRow, ini untuk menambahkan baris dengan isi ada hasil.getString kd tiket, nama wahana, dan harga. Lalu di bawah catch di sini ada J option, pen .show message dialog, null x, ini untuk menampilkan pesan atau informasi. Dan di bawah sini ada jp.add_sp, jp.setLocation 300-200, jp.setSize 800-400, jp.setVisibleTrue, ini untuk mengatur frame. Lalu di sini ada kelas delete, yaitu seperti biasa di atas itu ada package yang diperlukan untuk menjalankan program. Ada Java Xswing bintang, Java Lang bintang, Java SQL bintang, Java AWT event bintang, Java util logging level, Java util logging launcher, Java Xswing gText field, Java AWT text field, Java Xswing table default table model. Yang Java Xswing bintang ini berfungsi untuk tampilan grafis yang portable. Java Lang bintang untuk mengimpor semua kompiler ke semua program Java secara otomatis. Java SQL bintang untuk memanggil semua kompiler SQL. Java AWT event bintang untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi semua komponen. Lalu Java util event level untuk mengontrol output logging level, Java util logging launcher untuk membuat tipe data big decimal, Java swing gText field itu untuk menampung input data berupa teks yang diketik oleh user. Lalu Java AWT text field ini untuk membuat objek GUI, serta yang terakhir Java Xswing table default table model. Ini untuk mengimpor kelas paket yang berisi kelas dan interface untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris tabel. Lalu di sini kita masuk ke nama kelas program, yaitu public class delete. Lalu ada static gframe dengan variabel frame, new gframe, yaitu metode jendela. Nanti cut ya. Jangan. Static gframe dengan variabel frame, yaitu static gframe dengan variabel frame, new gframe, ini adalah metode jendela. Static glabel dengan variabel judul, new label. Oh my godness. Static glabel dengan variabel judul sama dengan new label. Ini untuk membuat label yang menampilkan teks menjadi beberapa baris. Ada static label ID,
Nuji label ini untuk membuat label yang menampilkan teks menjadi beberapa baris. Lalu di sini ada static getext field txtid. Di sini metode untuk menampung input data berupa teks. Lalu ada static gbutton btn hapus new button, static gbutton btn nama, static gbutton btn kode, static gbutton btn kembali. Ini semua untuk membuat button. Ada button hapus, ada button nama, ada button kode, dan ada button menu. Lalu di bawahnya ada static income buat apa nih? Kita aja apa aja deh. Variabel count Apa gimana? Nilainya 0 gitu ya. count variabel count bertipe data itu yang bernilai Static integer count sama dengan 0 adalah variabel count yang bertipe data integer dengan static in count sama dengan 0 adalah variabel count dengan tipe data integer yang bernilai 0. Lalu di bawahnya ada public static void main string args. Ini adalah metode untuk menjalankan program. Di sini ada panggil delete, lalu ada static void panggil delete. Yang ini metode panggil delete. Isinya ada menu, handler, dan tampil. Lalu di bawahnya ada static void tampil. Yang ini metode tampil. Ada try and catch yang untuk menampilkan kesalahan pesan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Lalu di sini ada connection dengan variabel koneksi, driver manager.get connection itu untuk mengatur koneksi database. Lalu ada result set sama dengan koneksi.create statement execute query itu untuk mengontrol kursor sehingga dapat menampilkan dan memilih data dari database. Lalu ada while set.next ini untuk melakukan perulangan terhadap data dengan eksekusi query. Di sini ada in variabel a sama dengan set.getIn ini untuk mengambil kolom dengan tipe data integer. Lalu di sini ada txtid.setText integer.toString a+1, terus ada txtid.setEnabled false. Ini fungsinya untuk menempatkan kursor. Lalu ada static void reset. Ini adalah metode reset yang ada txt.id set text. Fungsinya sama untuk menempatkan kursor. Lalu di sini ada static void menu dengan metode menu. Di sini ada static void menu yaitu metode menu. Lalu di sini ada frame.setTitle, frame.setSize, frame.setLocation relative to, frame.setResizable, frame.setDefault close operation, frame.setVisible, frame.setLayout, frame.setAdd, frame.set add judul, frame.set add id, frame.set btn hapus, frame.add btn nama, frame.add btn kode, frame.add btn kembali ini dan frame.add txtid ini adalah jendela untuk menampilkan komponen-komponen. Lalu di bawah sini ada judul.setBounds, id.setBounds, txtid.setBounds, btn hapus.setBounds, btn kode.setBounds, btn nama.setBounds, btn kembali.setBounds. Ini semua untuk mengatur set button, set atau size button. Lalu di sini ada static void handler
yaitu method handler, ada btn hapus add action listener, new action listener, ini untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Lalu ada public void action perform action event, terus ada if txt_id.getText equals, lalu di sini ada the option pane show message dialog, dan di sini untuk struktur logika program true false. Lalu di sini ada else dan try and catch, ini untuk menampilkan kesalahan pesan error jika eksekusi ada yang gagal atau ada yang salah. Ini connection dengan variabel koneksi sama dengan driver manager .get connection, ini untuk mengatur koneksi database. Lalu bawahnya connection.create statement .execute update, ini untuk mengontrol kursor sehingga dapat menampilkan dan memilih data dari database. Lalu di sini ada option pane .show message dialog, ini untuk menampilkan pesan atau informasi yang isinya dari set dan tampil. Di sini ada btn nama add action listener, new action listener. Di sini untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan dan objeknya itu adalah nama. Lalu di bawahnya ada btn kode add action listener. Di sini juga sama untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan dan objek yang bersangkutannya itu adalah kode wahana. Lalu di sini ada btn kembali add action listener untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahama Pramana Putra dengan NPM 2021-4350-2691 dari kelas R3U. Di sini saya akan membahas tentang kelas kode wahana. Nah, ini yaitu untuk nama kelas program yang akan kita jalankan. Selanjutnya akan memasuki ke statics JFrame, frame sama dengan new JFrame. Nah, ini untuk jendela utama yang menampilkan komponen yang kita inginkan. Selanjutnya ada statics J label judul sama dengan new J label. Nah, ini semuanya ini yang statis ini yang label ID sama dengan new J label ID pesanan. Nah, ini semuanya yaitu metode untuk membuat label menampilkan teks menjadi beberapa baris. Nanti ini nama-nama ini nih muncul, yang ini nih masukkan ID pesanan kode wahana, ini akan muncul di table tersebut. Statis J text file text ID sama dengan new text J text field. Ini dua-dua ini nih metode untuk menginput data yang berupa teks yang ini. Nah, selanjutnya ada statics button beneath sama dengan new button edit. Nah, ini yang banyak button ini nih ya, dan semua ini nih yang ada edit, hapus data pembeli, update nama pembeli, dan menu, itu tuh untuk membuat button. Dan selanjutnya ada status in count sama dengan 0.2. Nah, kalau yang ini merupakan variabel count bertipe data integer dengan nilai 0. Ini nilainya 0 ya. Selanjutnya public status void main string kurung buka string args kurung tutup. Nah, kalau yang ini method untuk menjalankan program yang akan dijalankan. Habis itu kita panggil, setelahnya kita masuk status void panggil. Yang dipanggil itu metode untuk menjalankan panggilan yang kita inginkan. Ada menu, ada handler, ada tampilan.
Selanjutnya static void tampil. Ya, ini static void tampil. Kurung buka kurung tutup. Nah, habis itu static void ini, yang static void tampil ini untuk metode untuk menjalankan tampilan. Nah, setelah itu kita masuk ke try, perintah untuk menampilkan pesanan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah di dalamnya. Nah, langsung kita masuk ke dalam try tersebut, yaitu ada koneksi sama dengan driver manager titik get connection kurung buka titik 2 atas jdbc titik 2 mysql titik 2 localhost wahana. Nah, ini fungsinya untuk memanggil driver database sesuai server yang digunakan, ya. Setelah itu ada result set sama dengan koneksi creator statement select from ticket. Nah, yang ini untuk mengontrol kursor sehingga dapat menampilkan dan memilih data dari database. Selanjutnya ada while kurung buka set next kurung buka kurung tutup. Nah, ini untuk melakukan perulangan terhadap data dengan eksekusi query. Selanjutnya ada in a sama dengan set get in kurung buka 1 kurung tutup titik 2. Nah, yang ini untuk mengambil kolom dengan tipe data integer. Nah, ini yang ada text yang sama, ini yang pemrogram awal itu, dan ini menentukan untuk menetapkan kursor Selanjutnya ada catch kurung buka SQL exception x. Yang ini merupakan suatu perintah untuk menampilkan pesan yang error jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Selanjutnya ada state void reset. Ini merupakan sebuah metode untuk menjalankan reset. Nah, selanjutnya ada static void menu. Ini merupakan sebuah metode untuk menjalankan menu, yang dimana akan masuk ada program-program menunya nih. Di sini ada program edit kode wahana pembeli. Nah, ini pas masuk ke sini frame ada frame titik style title, semuanya ini merupakan jendela untuk menampilkan jendela ini untuk menampilkan komponen-komponen menu tersebut. Ini judul set bounds dan lain-lainnya. Ini untuk mengatur scissors button. Selanjutnya kita masuk ke static void handler. Nah, ini static void handler ini merupakan sebuah metode untuk menjalankan handler. Selanjutnya kita akan masuk ke btn edit titik add action listener kurung buka new action listener kurung buka kurung tutup. Ini untuk
menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Nah, yang ini dari if sampai sini nih, ini merupakan struktur logika program true sama false. Ini untuk menampilkan pesan atau informasi. Sampai sini teks. Kalau ini untuk menjalankan yang atasnya. Ini untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Nah, ini struktur logika program true false untuk menampilkan pesan atau informasi dan seterusnya. Selanjutnya try buka Kurawa ini untuk mengatur koneksi database. Selanjutnya try buka Kurawa. Nah, ini suatu perintah untuk menampilkan pesan error jika eksekusi gagal atau adanya salah. Selanjutnya ada koneksi ini sampai yang saya tandain sampai titik koma. Ini untuk mengatur koneksi database. Ini merupakan untuk mengontrol kursor sehingga dapat menampilkan dan memilih data dari database. Nah, ini untuk menampilkan pesan atau informasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang masuk ke nama ya. Isi program ini yang pertama awal-awal ini ada import yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke programnya nih, kita tulis public class nama. Nah, ini jendela utama untuk menampilkan komponen yang diinginkan. Nah, ini merupakan metode untuk membuat label yang menampilkan teks menjadi beberapa baris. Nah, yang ini merupakan metode untuk menampung input data yang berupa teks. Yang ini merupakan yang ini metode untuk menjalankan panggil. Yang ini metode untuk menjalankan panggil. Dan selanjutnya kita masuk ke statis void tampil kurung buka kurung tutup buka Kurawa. Yang ini metode untuk menjalankan tampil. Ini metode untuk menjalankan reset. Sampai sini kurung tutup Kurawa. Ya, yang saya tebali. Nah, ini metode yang menjalankan menu. Yang ini ini jendela untuk menampilkan komponen-komponen menu. Ini untuk mengatur size button. Yang ini metode untuk menjalankan handler. Ya, yang ini untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan, yaitu kode wahana titik panggil. Ya, ini ya kode wahana. Nah, yang ini nih sampai kurung buka Kurawa. Nah, untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan, yaitu kode wahana. Yang di atas ini kode wahana. Selanjutnya kita masuk ke public void action. Nah, ini untuk menangkap aksi nih yang dilakukan objek pada ini nih kode wahana juga. Yang ini btn hapus, ada public void, ada delete panggilan sampai titik koma. Yang ini untuk menangkap aksi yang dilakukan objek yang bersangkutan, yaitu delete panggilan. Selanjutnya kita masuk ke btn edit untuk menangkap aksi yang dilakukan pada objek yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke if, yang ini nih. Ya, yang ini untuk struktur logika program true dan false. Yang ini untuk menampilkan pesan atau informasi. Yang ini untuk menampilkan pesan atau informasi. Ini perintah untuk penampilan pesan error jika eksekusi gagal atau adanya salah. Yang ini untuk mengatur koneksi database. Yang ini untuk mengontrol kursor sehingga dapat menampil dan memilih data dari database. Selanjutnya kita masuk ke job tion pen, show message dialog, ada reset. Nah, sampai sini sampai kurung tutup akhir, yaitu untuk menampilkan pesan atau informasi. Kita
kita menampilkan GUI menunya ya. Caranya klik kanan dari kelas menu ini, terus ke void menu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya ingin pesan tiket. Di sini sudah ada ID pesanan. Nah, nih kode wahananya, ini kode tiketnya. Satu kora-kora dengan harga 25.000 dan seterusnya. Kita mau, misalkan saya mau apa? Komedi putar deh, komedi putar. Oke, komedi putar. Komedi putar tadi nomor berapa? Kok nomor 3? Berarti saya pengen 3. Bisa. Terus disimpan. Ternyata data berhasil disimpan. Oke, di sini berarti sudah berhasil. Kita balik lagi ke menu awal. Jika kita ingin melihat data inputan tadi yang kita input, kita ke menu daftar pembelian. Nah, tadi nomor ID-nya udah 1, Muhammad Arif, jenis kelamin, tinggi, dan nama wahananya. Kita padahal ngetik kode wahananya, tapi kenapa keluar nama wahananya? Yaitu tadi di fungsi daftar pembelian. Kita cuman nge-select nama wahananya, nggak sama kode tiketnya dan harganya juga. Oke, di sini udah ketahuan komedi putar. Oke, kita tutup. Nah, terus di sini tiket wahana, daftar tiket wahananya ini sudah semua. Tadi kan kita pilih 3 ini komedi putar, 30.000. Oke, dan terus kita ingin delete. Sebelum delete kita update dulu aja deh. Update kode wahana pembeli. Misalkan tadi komedi putar tuh, kayaknya nggak jadi deh. Nah, kita di sini ID pesanan, ketik. Tadi ID pesanan kita berapa? 1. Kode wahananya kan tadi 3. Misalkan saya mau yang lain deh, 2 deh misalkan. Tinggal edit. Data berhasil diubah. Oke. Karena udah berhasil diubah, maka kita ke menu lagi, ke daftar pembelian. Udah berubah halilintar karena kode wahana 2 itu halilintar. Oke, terus kita ingin update nama pembeli. Tadi ID pesanannya 1, tadi Muhammad Arif, kita ganti jadi Utria misalkan. Utria. Edit. Data berhasil diubah. Oke. Kita balik lagi ke menu awal. Habis itu kita lihat daftar pembelian. Nama pembelinya sudah berubah ya, jadi Utria. Asalnya tadi Muhammad Arif. Oke. Nah, terus sudah itu kita ke delete data lagi. Kita sekarang menghapus data tersebut. Tadi ID pesanannya cuma 1 doang ya, berarti ya 1. Dihapus. Data berhasil dihapus. Oke, aman. Karena sudah dihapus, jadi kita melihat di daftar pembelian. Kita melihat di daftar pembelian. Oke, sudah tidak ada daftar pembelinya siapa aja. Mungkin sekian saja dari penjelasan kelompok 6 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dah.